Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ja'alna ma'ahum wahsyurna fi zumratihim birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita telah dipertemukan Allah sampai di hari yang ke-17 di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Hari ini insya Allah kita sama-sama merenungkan firman Allah suratul Baqarah ayat 181 sampai 182. Temanya adalah berdosa bagi orang-orang yang mengubah wasiat kecuali dalam kondisi tertentu. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina baddalunah. Innallaha sami'un 'alim. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alaih. Innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Akan tetapi, barang siapa yang khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan di antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qauluhu ta'ala, "Faman baddalahu ba'da ma sami'ah." Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, Imam Muhammad Ali As-Sabuni menerangkan dalam tafsir beliau Shaffatut Tafasir, ai man ghayyara hadhil wasiyata ba'da ma 'alimaha man wasiya aw syahida. Barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mengetahui atau menyaksikan orang yang berwasiat, fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Ai ismu hadat tabdil 'alal ladzina baddalu. Artinya dosa akibat pengubahan itu adalah bagi orang-orang yang mengganti atau mengubahnya. Li'annahum khanu wa khalafu hukma syar'i. Karena sesungguhnya mereka berkhianat dan menentang hukum-hukum syariat. Imam Ibnu Abbas dan beberapa ulama lainnya mengemukakan pahala si mayit itu berada di sisi Allah, sedangkan dosanya mengubah wasiat ditanggung oleh orang-orang yang mengubahnya. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Imam Ibnu Katsir menjelaskan qad ittala'a ala ma awsa bihi al-mayyitu wa huwa alimun bidzalika wa bima baddalahul Musa ilaihim. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengawasi apa yang diwasiatkan si mayit. Dia mengetahui hal itu serta perubahan yang dilakukan oleh penerima wasiat. Sementara Imam Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan dari ayat yang sama, artinya adalah fihi wa'idun syadidun lil mubaddilin. Ini adalah merupakan ancaman yang berat bagi orang-orang yang mengubah wasiat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya adalah pengecualian atas kondisi di atas. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alaih. Akan tetapi barang siapa yang khawatir terhadap orang yang berwasiat tersebut berlaku berat sebelah atau berbuat dosa,
lalu ia mendamaikan di antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Ibnu Abbas menjelaskan, al-janaf dari kata mimmusin janafa, al-khata, wa hadha yashmulu anwa al-khata kullaha. Kata janafan itu artinya adalah al-khata atau kesalahan yang mencakup segala macam kesalahan. Bi'an zada warisan biwasitatin au wasilatin kama idza ausa bi bai'ihi asy al-fulani muhabatan. Misalnya mereka menambah bagian ahli waris dengan berbagai perantara atau sarana, seperti misalnya jika seseorang berwasiat supaya menjual sesuatu orang tertentu karena pilih kasih. Atau sa li ibnatihi liyazidaha. Seseorang berwasiat itu untuk anak putrinya agar bagiannya itu lebih besar. Au nahwa dzalika minal wasail, atau cara-cara lain dari berbagai yang semisal. Imma mukhti'an ghaira amidin bal bi bat'ihi wa quwwati syafaqatihi min ghairi tabassur au muta'ammidan athiman fi dzalika. Baik karena keliru atau disengaja, disebabkan naluri dan rasa kasih sayang tanpa disadari, atau karena sengaja berbuat dosa. Walil wasi wal halatu hadhihi an yuslihal qadiyata wa yu'adila fil wasiyati alal wajhi syar'i. Dan dalam keadaan seperti itu, orang yang diserahi wasiat boleh memperbaiki permasalahan ini dan melakukan perubahan dalam wasiat itu sesuai dengan aturan syariat. Hadirin rahimakumullah, Imam Al-Qurtubi menambahkan, wala khilafa annahu idza awsa bima la yajuz mithla an yusiya bi khamarin aw khinzirin aw syai'in minal ma'asi annahu yajuzu tabdiluhu wala yajuzu imda'uhu. Para ulama sepakat bahwa jika orang yang berwasiat itu mewasiatkan sesuatu yang haram atau yang dilarang atau yang tidak diperbolehkan, misalnya mewasiatkan minuman keras, khamar, atau lahmul khinzir, daging babi, atau kemaksiatan lainnya, maka wasiat tersebut boleh diganti dan tidak boleh dilaksanakan. Kama la yajuzu imda'u ma zada 'ala thulus, sebagaimana larangan untuk melaksanakan wasiat melebihi dari sepertiga hartanya. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Umar. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wasi'ul maghfirati war rahmah liman qasada bi'amalihi al-islah. Artinya Allah Subhanahu wa taala maha luas ampunan dan kasih sayangnya bagi orang-orang yang sengaja mendamaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat yang ke-181 dan 182. Beberapa hal yang lebih menjelaskan persoalan wasiat, adanya dosa bagi yang mengubah wasiat, dan kebolehan mengubah wasiat dalam kondisi tertentu. Semoga Allah selalu memberikan rahmat kita dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.